Dasar-dasar patologi serangga. Kami melakukan observasi pada tanaman kacang panjang dan juga tanaman tomat yang berlokasi di BSIP Sulawesi Tenggara. Tujuannya yaitu untuk memahami interaksi antara serangga dan tanaman tersebut, yang penting bagi upaya pengolahan hama secara berkelanjutan. Melalui observasi ini, kami dapat mengidentifikasi spesies serangga yang berperan sebagai hama, serta mempelajari perilaku, siklus hidup, dan preferensi makanan mereka. Selain itu, kami juga dapat memperhatikan metode identifikasi hama dan patogen serangga di lapangan, serta memahami gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh patogen tersebut. Selain itu, observasi memberikan kesempatan untuk mempelajari dinamika populasi serangga hama dan musuh alaminya, yang penting untuk mengelola penyakit serangga secara biologis. Pada pengamatan ini, kami tidak menemukan serangga yang terinfeksi patogen. Hasil yang didapatkan pada pengamatan ini yaitu dapatkan hama kutu apis pada kacang panjang dan ulat geraya pada tanaman tomat. Salah satu faktor penyebab tidak dapatkan serangga yang terinfeksi patogen diduga karena seringnya penggunaan pestisida kimia yang mungkin berkurangnya populasi entopatogen akibat kandungan bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam pestisida yang digunakan pada lahan yang diamati. Dan juga kami melakukan pengamatan serangga yang terinfeksi oleh cendawan Wolveria bassania, merupakan studi yang penting dalam bidang entomologi dan mikrobiologi, mengingat potensi cendawan ini sangat agen pengendalian hayati untuk hama petani. Wolveria bassania adalah cendawan etopatologi yang mampu menginfeksi berbagai jenis serangga, menyebabkan penyakit dan akhirnya kematian yang pada inangnya. Infeksi dimulai ketika spora cendawan menempel pada kutikula serangga. Spora tersebut kemudian berkecambah, membentuk hifa yang menembus kulukula serangga, biasanya melalui celah-celah kecil dan lubang alami. Setelah berhasil masuk ke dalam tubuh serangga, hifa akan berkembang menjadi miselium dan menyebar ke seluruh tubuh inang. Selama proses infeksi, Wolveria bassania menghasilkan enzim-enzim hidrolitik yang membantu dalam degradasi jaringan serangga. Selain itu, cendawan ini juga mengeluarkan sebuah toksin yang mempercepat kematian serangga. Gejala infeksi yang terlihat pada serangga termasuk perubahan warna tubuh menjadi putih dan krem akibat pertumbuhan miselium di permukaan tubuh, penurunan aktivitas, dan akhirnya kematian. Setelah serangga mati, cendawan akan membentuk konidia di permukaan tubuh inang yang dapat disebarkan oleh angin dengan kontak serangga yang lain, memperluas siklus infeksi. Miselium memang secara aseksual dengan membentuk konidia udara pada permukaan media padat melalui perbanyakan hifa. Pengantar fisiologi serangga. Adapun kegiatan kami saat magang, kami melakukan observasi jenis-jenis serangga pada lahan padi sawah di Wotobi dan identifikasi jenis-jenis serangga pada lahan padi sawah di Wotobi. Dalam observasi jenis-jenis serangga pada lahan padi sawah, kami menemukan penggerak batang pada tanaman padi. Gerak batang padi merupakan hama utama bagi tanaman padi. Dalam fisiologi penggerak batang padi melibatkan siklus hidup yang terdiri dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Larva adalah tahap yang paling merusak karena mereka menggerak masuk ke dalam batang padi, memakan jaringan tanaman, dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kerusakan ini sering ditandai dengan adanya lubang pada batang dan gejala seperti terpotong batangnya. Penyakit benih dan pasca panen. Dalam proses pengolahan lahan pasca panen merupakan aktivitas penting dalam budidaya tanaman, khususnya tanaman cabai. Aktivitas ini dilakukan setelah panen untuk mempersiapkan lahan agar siap ditanam kembali dengan hasil yang optimal. Setelah tanam cabai rawit dipanen, sisa tanaman dan material organik dibersihkan, dan lahan sisa tanaman yang diberikan dapat menjadi sumber infeksi bagi benih yang akan ditanam pada musim berikutnya. Patogen seperti cendawan, bakteri, dan virus dapat bertahan hidup di sisa-sisa tanaman dan tanah, kemudian menginfeksi benih yang baru ditanam. Sanitasi penjemuran hasil proses tanaman jagung memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan penyakit benih dan menjaga
proses pasca panen. Terus menjaga yang bersih dan terjaga kebersihannya dapat mencegah kontaminasi oleh patogen yang berpotensi merusak kualitas benih. Dan patogen yang menempel pada permukaan penjemuran dapat dengan mudah menyebar di benih yang sedang dijemur sehingga meningkatkan risiko infeksi dan penurunan kualitas benih. Selain itu, sanitasi yang baik juga membantu mengurangi keberadaan hama yang dapat merusak benih dan produk jagung setelah dipanen. Oleh karena itu, menjaga sanitasi tersebut buat penjemur tidak hanya penting untuk kualitas benih, tetapi juga untuk kesehatan tanaman di masa depan. Pengolahan, ada pun yang kami lakukan di sana yaitu pengolahan pasca panen, pembersihan hasil kangkung, sintase tes tanaman jagung. Teknologi budidaya tanaman dan industri. Kegiatan kami yang kami lakukan meliputi identifikasi dan pemeliharaan tanaman kakao dan jagung mente di lahan perkebunan dan sanitasi dan pembersihan di lahan tanaman jagung mente. Sanitasi pada tanaman kakao sekaligus pembuatan piringan pada tanaman kakao. Teknologi budidaya tanaman hortikultural. Tanaman budidaya tanaman hortikultural adalah penerapan metode dan teknik modern untuk meningkatkan hasil dan kualitas tanaman hortikultural. Adapun kegiatan kami yang berkaitan dengan tanaman hortikultural, pertama itu pengelolaan lahan persiapan penanaman tanaman hortikultural, penyemaian benih tomat, menyemai benih cabai keriting, pembuatan pupuk kandang, pindah tanam penanaman cabai keriting, pengendalian gulma di lahan tanaman tomat. Hama gudang dan pemukiman. Lokasi magang kami diberi kesempatan untuk mengobservasi dan mengidentifikasi jenis hama gudang penyimpanan pada tempat lokasi Wawatobi. Identifikasi penyimpanan hasil panen ataupun penyemaian benih sangat penting untuk memastikan kualitas dan kuantitas hasil panen tetap terjaga. Hama gudang merupakan ancaman serius bagi bibit padi yang disimpan untuk penanaman berikutnya, yang jadi penyebab kerugian ekonomi yang signifikan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan di PSI Wawatobi, kami menemukan jenis hama gudang penyimpanan padi yaitu kutu beras. Kutu beras merupakan salah satu hama utama yang sering ditemukan di gudang penyimpanan padi dan ancaman paling serius karena menurunkan kualitas serta kuantitas bibit padi. Kutunya dikenal dengan ciri fisik yang kecil, biasanya berwarna coklat gelap dengan ukuran sekitar 2-3 mm. Kutu beras memiliki ujung panjang yang digunakan untuk menggerek masuk ke dalam biji dan bertelur di dalamnya dan juga berkembang. Adapun cara pengendaliannya hama kutu beras ini, kita harus mensterilkan penyimpanan dan juga mengatur suhu dan kelembapan di gudang karena sangat penting untuk mencegah perkembangan kutu beras, karena kutu beras ini juga tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada biji, tapi kotoran kutu beras mereka juga bisa berkontaminasi di bulur padi yang masih bagus. Kajian hama dan penyakit di pulau-pulau kecil. Kami melakukan penanaman padi di kebun percobaan Wawatobi. Setelah 2 minggu setelah tanam, kami mengamati adanya hama dan penyakit pada tanaman padi. Setelah melakukan observasi, kami menemukan hama keong emas dan juga hama penggerak batang. Hama penggerak batang merusak tanaman dengan cara menggerak batang tanaman pada jaringan internal, sementara keong emas memakan batang padi sampai ke daun padi bagian atas. Pengendaliannya itu kami pestisida jenis penalti dan kemudian menyemprotkan ilmu dan teknologi benih. Pada kegiatan kami dilakukan yaitu penyemaian benih tanaman hortikultural. Tanaman hortikultural yang kami tanam adalah cabai keriting, tomat, dan kangkung. Cabai varietas Eldo, tomat varietas Sermon, dan kangkung varietas Serimpo. Penyemaian dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko kematian akibat tanaman yang belum siap
dan kondisi lapangan, serta untuk mempersiapkan bibit tanaman yang mempunyai mutu baik sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi tanaman yang baik pula. Penyemaian dilakukan pada trek. Sebelum dilakukan penyemaian, benih terlebih dahulu direndam menggunakan air untuk merangsang perkecambahan benih. Cabai keriting salah satu benih yang mempunyai masa domain lama, begitu pun dengan tomat dan kangkung. Hal ini terjadi karena benih tersebut tergolong benih yang berkualitas keras. Pengamatan dominan dapat dilakukan secara fisik dengan pengerendaman air hangat. Pematangan normalisasi benih merupakan salah satu cara untuk sebagai metode yang digunakan untuk mempercepat proses perkecambahan dari benih yang dibudidayakan. Teknik perletakan benih dilakukan setelah direndam. Benih-benih tersebut kemudian ditanam di dalam outlet trek dengan keadaan sekitar 0,5 cm lalu ditutup tipis dengan media tanam. Diletakkan di tempat yang teduh namun tetap mendapatkan sinar matahari tidak langsung. Penyiraman dilakukan secara rutin dengan sprayer untuk menjaga kelembapan media tanam terlalu basah.